Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Wakil Presiden, Bapak Ibu, Menteri dan Kepala Lembaga yang hadir. Dalam rapat terbatas kali ini dalam penanganan COVID, saya ingin tegaskan bahwa keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Dan pada masa pandemi ini telah kita putuskan pembatasan sosial, termasuk di dalamnya adalah pembubaran kerumunan. Oleh sebab itu, penegakan disiplin untuk menjalankan protokol kesehatan harus terus dilakukan. Tidak ada yang kebal virus corona. Semuanya bisa terinfeksi virus ini dan juga bisa menularkan ke orang lain. Untuk itu saya minta kepada Kapolri, Panglima TNI, Ketua Satgas Penanganan COVID, untuk menindak secara tegas jika ada yang melanggar pembatasan sosial tersebut berdasarkan peraturan yang ada. Jangan hanya sekedar himbauan-himbauan saja, tapi harus diikuti dengan pengawasan dan penegakan aturan secara konkret di lapangan. Untuk membuat pengendalian COVID menjadi berjalan efektif, dibutuhkan trust, dibutuhkan kepercayaan dari masyarakat terhadap apa yang dikerjakan oleh pemerintah. Saya juga minta pada Menteri Dalam Negeri untuk mengingatkan, kalau perlu menegur kepala daerah baik, gubernur, bupati, wali kota, untuk bisa memberikan contoh-contoh yang baik pada masyarakat. Jangan malah ikut berkerumun. Saya ingatkan bagi daerah yang telah memiliki perda penegakan disiplin protokol kesehatan, agar betul-betul menjalankannya secara tegas, konsisten, dan tidak pandang bulu. Sekali lagi, tugas pemerintah adalah mengambil tindakan hukum dan ketegasan aparat dalam mendisiplinkan masyarakat terhadap protokol kesehatan adalah keharusan. Keharusan. Berdasarkan data terakhir yang saya peroleh per tanggal 15 November 2020, saya senang dengan angka-angka yang akan saya bacakan ini. Rata-rata kasus aktif COVID di Indonesia 12,82%. Angka ini jauh lebih rendah dari rata-rata kasus aktif COVID dunia yang mencapai 27,85%. Rata-rata kesembuhan COVID juga bagus, yaitu mencapai 83,92%. Ini juga lebih baik, jauh lebih baik dibandingkan dengan angka kesembuhan dunia yang mencapai 69,73%. Tapi kita harus masih bekerja keras untuk menekan angka rata-rata kematian lebih rendah lagi, karena saat ini masih berada di angka 3,26%. Ini lebih tinggi sedikit dari rata-rata kematian dunia, yaitu di angka 2,43%. Dan angka-angka yang bagus ini jangan sampai rusak gara-gara kita kehilangan fokus kendali, karena tidak berani mengambil tindakan hukum yang tegas di lapangan. Jangan sampai apa yang telah dikerjakan oleh para dokter, para perawat, tenaga medis, para medis menjadi sia-sia, karena pemerintah tidak bertindak tegas untuk sesuatu kegiatan yang bertentangan dengan protokol kesehatan dan peraturan-peraturan yang ada. Kita harus menghargai pengorbanan para dokter, perawat, tenaga medis, para medis yang telah berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan bekerja keras menyelamatkan pasien dan tidak bertemu keluarga. Saya di lapangan, saya tahu mengenai ini. Saya juga ingatkan kepada Ketua Gugus Tugas, Ketua Satgas Penanganan COVID untuk terus melakukan pencegahan penyebaran COVID karena anggaran pemerintah
yang keluar ini sudah berjumlah triliunan rupiah. Jangan sampai kita kehilangan fokus kendali dalam penanganan COVID ini. Saya rasa itu sebagai pengantar yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemerintah menyesalkan terjadinya pelanggaran protokol kesehatan pada pelaksanaan pesta pernikahan dan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Petamburan, Jakarta Pusat, di mana pemerintah sebenarnya telah memperingatkan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta untuk meminta penyelenggara agar mematuhi protokol kesehatan. Penegakan protokol kesehatan di ibu kota, sekali lagi, penegakan protokol kesehatan di ibu kota merupakan kewenangan pemerintah provinsi daerah khusus ibu kota Jakarta berdasar hierarki kewenangan dan peraturan perundang-undangan. Kepada aparat keamanan, pemerintah meminta untuk tidak ragu dan bertindak tegas dalam memastikan protokol kesehatan dapat dipatuhi dengan baik. Pemerintah juga akan memberikan sanksi kepada aparat keamanan yang tidak mampu bertindak tegas dalam memastikan terlaksananya protokol kesehatan COVID-19. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.